Alhamdulillah yang sudah selesai baca surat Yasin, surat lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Kita semua menjadi hamba-hamba yang soleh, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, juga keluarga kita, anak kita, dari kerabat kita semuanya dalam naungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Ya. Pada pekan lalu kita sudah sampai pada ayat ke-46 dari surah Yasin. Kita lanjutkan ke 47 dan juga ya, wa idza qila ma razaqahumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anu'minu lam yasha'u Allah ta'ala. Ya. Kemudian bahwa orang-orang yang ingkar atau kafir kepada Allah SWT, mereka itu meninggalkan semuanya, bahkan rahmat ya, atau kasih sayang kepada hamba-hamba Allah juga ditinggalkan. Di sini hanya disebutkan jika dikatakan bahwa mereka berinfaklah dari sebagian apa yang telah Allah berikan kepada kalian, maka orang-orang kafir pun mengatakan apa? Berkata kepada orang-orang beriman, anu'imu man lam yasha'u Allahu at'ama. Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang mana Allah jika ingin memberi makan mereka maka akan diberi makan oleh Allah. Kalau kita lihat saat ini di depan mata kita, depan layar, ya di layar di rumah kita, sekarang politik, ya siasat jahat daripada rezim teroris Israel itu adalah melaparkan orang-orang Gaza. Makanya mereka putus semua, putus makanannya, diputus minumnya, airnya, diputus listriknya, sehingga mereka nggak dapat apa-apa. Sekarang kan sedang dihimbau untuk masukkan bantuan kemanusiaan. Sekarang itu ada 400 truk bantuan kemanusiaan itu tertahan di pintu masuk ke Palestina di Rafah ya. 400 truk berisi bantuan kemanusiaan itu tertahan. Kenapa tertahan? Harus menunggu izin dari Zionis Israel. Padahal itu tanah Palestina. Mobil itu mau masuk ke tanahnya Palestina, tapi harus menunggu izin Israel. Itu penjajah, jangan sekali penjajah. Ya, jangan luar biasa. Maka siasat di budaya mereka itu maksudnya agar orang-orang Gaza itu menyerah sajalah. Ya, ternyata yang dilawan itu bermental baja. Walaupun badannya bukan baja, tapi mentalnya baja. Ya, nggak apa-apa kami lapar, nggak apa-apa kami putus listrik, putus komunikasi, putus segalanya. Apa kata mereka? Yang penting kami tidak putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, mental baja. Kita belum dapat mental seperti itu. Mungkin pejuang-pejuang kita dulu gitu ya, pejuang-pejuang 45 ya, menjelang kemerdekaan mungkin begitu. Bergerilya luar masuk hutan kan gitu. Ya, berhadapan langit, beralaskan tanah ketika berjuang itu. Dan ini yang terjadi di Gaza. Dan beberapa hari ini, karena mana 3 hari yang lalu itu terjadi banjir, banjir di kamp-kamp pengungsian. Selain banjir air, mereka dibanjiri oleh bom. Luar biasa. Itu jahatnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Taraku asdaqaqata ala khalqillah. Mereka meninggalkan rasa kasih. Tidak ada lagi rasa kasih ya. Di hati mereka itu tidak ada lagi rasa kasih. Mungkin ya, bisa jadi orang-orang Zionis teroris Israel itu melihat, dan itu memang itu yang dikatakan oleh salah seorang pejabatnya. Apa ini? Saat ini katanya kami sedang menghadapi gerombolan hewan. Maksudnya Hamas ya. Hamas itu dibilang hewan oleh mereka. Hewan katanya tidak mengenal perilaku manusia. Padahal
Perang Gaza itu buka mata kita, Pak, bahwa yang nggak punya kemanusiaan itu adalah Israel. Bukan kita orang Muslim yang nggak punya kemanusiaan. Mereka yang tidak punya kemanusiaan. Rumah sakit dihancurkan, tempat pengungsian dibom, apa lagi? Anak-anak dibunuh, wanita dibunuh. Sedangkan Islam, ya, wanti-wanti. Adab Islam dalam berperang pun ada adabnya. Yang pernah sampaikan baroknya, ada adabnya. Tak boleh merusak tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon, ya, disimbolkan dengan pohon dalam hadis Rasulullah. Tidak boleh menebang pohon, tidak boleh merusakkan rumah ibadah manapun. Nah, sekarang ini itu nggak peduli, Pak. Mau masjid, mau gereja, mau sinagog, hancur oleh Israel. Jadi mereka yang tidak punya kemanusiaan, ya? Mereka yang tidak punya kemanusiaan. Tapi orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT ini, justru mereka mengatakan in antum illa fi dhalalin mubin. Mereka menganggap kita yang sesat. Kita ngajak mereka berinfak, ngajak mereka nebar kasih sayang. Kan infak itu intinya kasih sayang, kan kita kasih orang kan gitu ya. Kita kasih kepada orang. Kita ajak mereka untuk kasih sayang, jawab mereka ini antum yang ngajak itu, antum itu fi dhalalin mubin. Nah, mereka menganggap kita itu sesat. Ya, mereka menganggap kita sesat. Padahal sebenarnya mereka lah yang sesat. Wa ma'a hadza kullihi abu al-amirina lahum bil infaq wa tahamuhum bil dhalal. Jadi gitu ya, mereka mencela orang-orang yang mengajak mereka untuk infak dan menuduh mereka adalah orang-orang yang sesat. Bagaimana mereka katakan in antum illa fi dhalalin mubin. Ai ma antum fi amrikum lana bil infaqi illa fi khata'in wadih wa inhirafin min an jandatil huda wa rasyad. Orang-orang yang tidak beriman itu, yang kafir itu, mereka menuduh orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan seterusnya bahwa mereka itu salah ngajak. Coba ngajak kepada infak itu dianggapnya salah oleh orang-orang. Contohnya banyak, sekarang itu banyak. Ya, sekarang banyak. Ya, walaupun sebenarnya kita harus akui juga bahwa itu kekurangan. Tapi sebenarnya bukan kekurangan, itulah usaha gitu ya. Usaha misalnya tidak, kalau di Jabodetabek mungkin nggak banyak. Tapi di daerah-daerah itu banyak masjid-masjid itu yang mencari sumbangan di jalan, jadi dia itu dianggapnya oleh orang-orang yang yang Muslim pun kadang-kadang ada juga yang mencela yang gitu ya. Padahal itu adalah penggalangan gitu ya. Dibilangnya mengganggu jalan. Jadi memang itulah, itu menegakkan agama Allah itu memang perlu perjuangan. Jadi kita dianggapnya sesat oleh orang-orang yang tidak beriman. Padahal sebenarnya mereka lah yang sesat. Lalu apa ayat? Dari beberapa ayat ini, dari ayat 45, 46 dan 47, apa pelajaran yang kita ambil atau hukum yang bisa kita ambil di dalam tafsir Al-Munir ini? Ada 3 poin penting. Dari 3 ayatnya ada 3 poin penting. Yang pertama adalah annal musyrikina qaumun tamadaw fil ghayyi wad dhalali wal 'inadi wal kibr. Bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin termasuk orang-orang yang kafirin, mereka sejatinya adalah kelompok yang tamadaw fil ghayyi wad dhalali wal 'inadi wal kibr. Mereka bergelimang dalam kesesatan, keras kepala dan sombong, arogan. Walam yata'amalu fi ahdathil madi. Mereka tidak merenungkan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, wa waqa'i zaman, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Wa ahwalil umami allati ahlakahumullah bitakdzibihim rusulahu. Dan mereka juga tidak mengambil pelajaran dari keadaan
umat-umat yang dihancurkan oleh Allah SWT karena disebabkan mendustakan Rasul-Rasul Allah SWT. Walam yanzuru fi mustaqbalil hayatil akhirah. Orang-orang yang non-muslim itu mereka tidak berpikir, tidak memperhatikan akan masa depan mereka pada hari akhirat. Fatarahum idza qila lahum ittaqullaha la yattaqun. Maka sering kita melihat mereka apabila diajak untuk bertakwa, untuk beriman kepada Allah SWT, la yattaqun, mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mereka juga keadaan mereka dan kebiasaan mereka itu adalah al-i'radu an ayatillah, berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa tanzibilaha, dan mendustakannya. Banyak kan yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tidak, makanya aku mengajak kita berpikir, ya. Banyak ayat-ayat itu, afala taqilun, afala tatafakkarun, ya kan? Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Itu semuanya adalah memancing kita untuk berpikir dan merenungkan. Bahkan di dalam Al-Quran itu orang-orang yang berzikir, kemudian dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, kemudian memikirkan ayat-ayat Allah SWT, kemudian mereka menyebutkan, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia, maka pelihara kami dari azab neraka. Maka orang-orang yang demikian, yang berzikir, yang berpikir pada ayat-ayat Allah SWT, disebutnya dalam Al-Quran itu dalam istilah Al-Quran sebagai ulil albab. Ulil albab artinya orang-orang yang menggunakan pikirannya untuk berpikir pada ciptaan Allah SWT. Itu bukan berpikir tentang Allah ya, bukan zatnya Allah, tapi berpikir tentang ciptaannya Allah SWT.